10 kebiasaan sepele penyebab darah tinggi. Yang pertama itu tentu garam. Garam ini seperti sahabat yang kalau kebanyakan bisa jadi toksik. Natrium itu kalau jumlahnya berlebih membuat tubuh menahan cairan. Darah jadi seperti jalan tol yang macet karena terlalu banyak mobil. Jantung akhirnya harus memompa lebih keras dan akhirnya tekanan darah naik. Jadi bukan berarti kamu harus hidup tanpa rasa, tapi cukup kurangi kebiasaan nambahin garam atau micin yang berlebihan. Yang kedua, kopi atau teh. Nah, ini agak sensitif karena banyak yang merasa hidupnya itu baru dimulai setelah minum kopi. Kafein itu bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah sementara, sehingga tekanan darah bisa melonjak. Kalau misalnya satu cangkir itu mungkin masih aman, tapi kalau sehari sampai 5 gelas, jangan kaget ya kalau tensinya itu naik dan bikin kejutan. Yang ketiga, merokok. Yang ini sebenarnya udah jelas-jelas musuh bagi jantung. Setiap isapan rokok itu seperti memberi tamparan kecil pada pembuluh darah. Lama-lama, dindingnya akan menebal, kaku, dan akhirnya tekanan darah pun naik. Ditambah risiko serangan jantung, ini jadi paket komplit yang jelas nggak keren sama sekali ya. Keempat, tidur kurang. Banyak yang merasa masih muda, jadi kuat begadang. Padahal, kurang tidur itu seperti bikin tubuh kamu itu stres tanpa izin. Hormon stres meningkat, sistem saraf jadi siaga terus, tensi pun ikutan melonjak. Jadi, kalau misalnya kamu mau sehat, tidur itu bukanlah kemewahan, tapi kebutuhan pokok. Kelima, kurang konsumsi kalium. Nah, kalium ini banyak terdapat di buah dan sayur. Fungsinya itu menyeimbangkan efek dari natrium di tubuh kita. Kalau misalnya kamu jarang makan buah, maka efek garam jadi dominan. Akhirnya, tensi makin sulit dikontrol. Jadi, jangan malas makan pisang, jeruk, alpukat, atau sayuran hijau ya. Keenam, stres. Ya, pekerjaan, tagihan, atau bahkan macet di jalan itu bisa bikin tensi naik. Tubuh kita itu kalau stres akan mengeluarkan hormon yang bikin jantung berdetak lebih kencang. Sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa hidup terlalu serius itu bisa membuat tensi serius naik. Sesekali nikmati hidup boleh, karena kesehatan itu tidak bisa dibeli ya. Ketujuh, marah-marah. Ada orang yang hobinya itu ngamuk. Masalah kecil aja bisa jadi besar dan tubuh pun ikut bereaksi. Saat kamu marah, tekanan darah itu bisa melonjak lebih tinggi daripada naik roller coaster. Jadi sebenarnya sabar itu bukan cuma akhlak, tapi juga obat alami untuk tekanan darah. Kedelapan, obesitas. Berat badan berlebih itu membuat tubuh seperti harus menanggung beban ekstra setiap saat. Pembuluh darah tertekan, jantung kerja rodi, tensi pun akan naik. Penelitian itu sudah nunjukin bahwa kalau misalnya kamu berhasil menurunkan tekanan darah 10% aja, itu memberikan efek signifikan dalam menurunkan tekanan darah. Jadi, diet sehat itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi investasi buat masa depan kamu. Kesembilan, penggunaan pil KB tertentu. Beberapa jenis kontrasepsi oral itu bisa memicu meningkatkan tekanan darah karena efek hormonal. Bukan berarti semua wanita pasti kena ya, tapi penting untuk konsultasi dengan dokter sebelum memilih metode kontrasepsi, terutama kalau kamu ada riwayat hipertensi. 10. Kurang olahraga. Nah, ini seringkali dianggap sepele. Olahraga itu ibarat pisau bermata dua. Kalau kamu jarang olahraga, tubuh jadi tidak fit, pembuluh darah jadi lebih kaku, tensinya jadi gampang naik. Tapi kalau misalnya kamu tiba-tiba olahraga terlalu berat tanpa ada persiapan, tensi itu justru bisa melonjak ekstrim. Banyak kasus orang kolaps di gym atau lomba lari karena memaksakan diri. Mereka nggak sadar kalau tensinya itu tinggi, akibatnya terjadi serangan jantung. Nah, kalau misalnya tensi udah terkontrol dengan obat dari dokter, olahraga ringan sampai sedang itu justru sangat bermanfaat. Jalan cepat, bersepeda santai, berenang, nah itu semua bisa membantu melenturkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Untuk yang belum punya hipertensi, olahraga rutin itu adalah vaksin alami untuk mencegah darah tinggi datang lebih cepat. Jadi sebenarnya, olahraga itu adalah sahabat terbaik jantung, asal dilakukan dengan cerdas. Jangan nunggu tubuh protes dulu baru bergerak. Mulailah pelan-pelan, yang penting konsisten. Ingat ya, kesehatan itu bukanlah hadiah instan, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang kamu lakukan konsisten sehari-hari. Kalau informasi ini menurut Anda bermanfaat, jangan lupa ya dibagikan ke teman, keluarga, atau siapa saja yang Anda sayangi. Karena semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak pula yang bisa mencegah tekanan darah tinggi sebelum terlambat.